Halo, hai adik sanak Sobat Ngidar. Kali ini, Ngidar TV bakalan ngajak Sobat Ngidar sekalian untuk mengenal salah satu tradisi yang ada di Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, yaitu tradisi api jagau atau lunju. Kira-kira Sobat Ngidar penasaran nggak nih? Tonton sampai akhir ya. Menurut Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, tradisi api jagau merupakan tradisi yang berkembang dalam kalangan masyarakat suku Serawai di Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Tradisi ini berkaitan erat dengan kebudayaan Melayu yang merupakan induk budaya masyarakat setempat. Tinggi api jagau berkisar antara 1 hingga 2 meter yang ditanam di depan rumah warga. Tradisi api jagau mengandung cerita unik. Mitos menyebutkan bahwa tradisi ini dilakukan untuk menyambut kedatangan arwah para leluhur. Api jagau menjadi sumber cahaya agar leluhur dapat mengenali kediamannya. Menurut mereka, saat menjelang Idul Fitri, anggota keluarga yang telah meninggal dunia akan turun dari langit untuk menjenguk keluarga yang masih hidup. Oleh karena itu, masyarakat menerangi rumah dengan menyalakan api jagau. Nah Sobat Ngidar, untuk memperdalam wawasan kita mengenai tradisi api jagau atau lunju, saat ini kami sedang bersama narasumber yang dapat menjelaskan mengenai tradisi tersebut. Baik, sekarang kami sedang bersama Bapak siapa? Bapak Saryono. Nah Bapak, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa yang melatar belakangi terjadinya tradisi api jagau atau lunju di Provinsi Bengkulu? Oh gitu. Baik, terima kasih. Kami beritahukan sebelumnya memang api jagau atau lunju ini memang tradisi zaman dulu orang Bengkulu khususnya Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan, jadi memang sudah kebiasaan kalau setiap malam 27 atau 7 likur atau juga kebiasaan atau malam takbiran, masyarakat Bengkulu Selatan setiap di depan rumah membuat lunjo atau disebut dengan api jagau. Oke, jadi tradisi api jagau atau lunju itu adalah tradisi di mana masyarakat Bengkulu untuk menyambut 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Betul. Oke, kira-kira nih apa sejarah yang memungkinkan masyarakat Bengkulu untuk membuat tradisi api jagau? Oh gitu. Dulu sebelum listrik masuk di zaman sekarang ini, jadi nenek moyang kita dulu atau nenek kita dulu untuk pergi ke masjid ini menggunakan penerangan ya ini lunju ini pada dasarnya. Jadi supaya mereka mudah datang ke masjid, akhirnya setiap rumah-rumah itu dibuatlah obor atau lunju ini, api jagau ini. Jadi pada dasarnya mereka itu untuk penerangan, karena listrik belum masuk gitu. Seperti itu. Oke. Baik, langsung ke pertanyaan yang ketiga. Ya. Bagaimana peran api jagau ini dalam era modern? Sebenarnya harapan kami tentunya harapan selaku yang orang tua lah, supaya orang muda-muda ini melestarikan, melestarikan api jagau ini supaya bagaimana generasi berikutnya tahu sejarah, tahu bagaimana nenek moyang kita itu dulu itu menggunakan lunju ini. Ya, pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk generasi muda dalam mempertahankan budaya atau tradisi kita? Ya, sama seperti tadi, harapan kita supaya generasi muda mengenal tradisi zaman-zaman dulu, sehingga kalau tahu bagaimana kesusahan nenek moyang kita dulu, harapan kita supaya mereka bersyukur bahwa zaman sekarang sudah zaman modern, listrik masuk, HP sudah di tangan masing-masing, sehingga kalau diterapkan, dibiasakan setiap akhir Ramadan kita membuat lunju, akan ingat kembali bagaimana sejarah nenek moyang kita bersusah payah dalam penerangan untuk menerangi desanya. Oke, nah Sobat Ngidar, pertanyaan tersebut menutup pertanyaan kita pada
pada hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi kita udah tahu definisi api jagal, kali ini Ngidar TV bakal ngasih tahu gimana cara membuat api jagal. Tanpa berlama-lama lagi, ikutin kita terus. Pertama, untuk menghasilkan api jagal yang dapat menyala dengan baik, kita harus memilih tempurung kelapa yang sudah tua dan dalam kondisi kering. Lalu, kita lubangi satu persatu tempurung kelapa yang telah kita pilih. Dapat menggunakan palu, tembilang, bor, dan alat sejenis lainnya. Setelah itu, kita harus mencari kayu sengon atau kayu serupa lainnya. Selanjutnya, kita masukkan tempurung kelapa yang sudah kita lubangi dengan bagian tempurung kelapa menghadap ke atas dan dilanjutkan dengan bagian punggung tempurung menghadap ke bawah. Hal ini bertujuan agar api jagal tetap kokoh. Terakhir, sisa batok kelapa yang tadi dilubangi diletakkan pada bagian jembung tempurung untuk membakar api jagal bila sudah waktunya. Sobat Ngidar, jadi kami sekarang bersama narasumber 2 yang akan kami tanyai mengenai tradisi api jagal agar memperdalam kita mengenai wawasan api jagal. Jadi kami sekarang bersama Bapak siapa? Surahman. Oke, Bapak Surahman, kami ingin menanyakan bagaimana sih pendapat Anda mengenai tradisi api jagal? Terima kasih ya kepada anak-anak kami dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan yang pada malam hari ini berkenan menanya sedikit tentang tradisi api jagal. Nah, api jagal ini merupakan tradisi kita. Tradisi kita jadi puyang dulu, nenek puyang dulu. Jadi untuk ke depan harapan kami untuk tradisi api jagal ini kita lestarikan kembali. Jangan sampai nanti tradisi api jagal ini
untuk kedepannya hilang. Betul. Artinya karena tradisi biasa saja hilang karena itu tradisi. Jadi untuk kedepannya nanti mudah-mudahan dikoordinir oleh kecamatan misalnya atau kabupaten di kecamatan masing-masing, Pak Camat langsung turun tangan untuk mengolah daripada tradisi api jagau ini. Terima kasih. Betul sekali teman-teman. Kami juga sangat mengharapkan keterlibatan pemerintah akan melestarikan api jagau. Terima kasih kepada Bapak atas jawabannya. Itu dia vlog kita pada hari ini. Saya Aisyah Taufika. Saya Ona Ikirema Sakti. Bye to the bye Sobat Ngidar. Bye-bye. Ngidar TV, mantap. Ngidar TV mantap. Ngidar TV, mantap. Ngidar TV, Mantap.